Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Supriyono, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom, ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Menurut Wibowo dan Tri pada tahun 2007, taksonomi merupakan sistem klasifikasi yang berasal dari bahasa Yunani dan mengandung dua arti, yaitu taksi atau pengaturan dan nomos atau ilmu pengetahuan. Menurut Zhou dan Bloom pada tahun 2017, taksonomi Bloom berangkat dari pemikiran seorang psikolog pendidikan, yaitu Dr. Benjamin Bloom pada tahun 1956 yang membentuk pemikiran pendidikan pada level yang lebih tinggi, yaitu menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan hanya mengingat fakta atau hafalan. Menurut Husniyati 2012, pada tahun 1956, Benjamin Samuel Bloom dan kawan-kawannya memperkenalkan konsep baru dalam dunia pendidikan, yaitu tentang kerangka konsep berpikir yang berupa struktur tingkat kompetensi. Kecerdasan manusia secara opsional dapat digabungkan melalui tingkat dimensi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Utari pada tahun 2012, ranah kognitif mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Ranah kognitif ini terdiri atas 6 level. Yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat penguraian, kelima pemanduan, dan keenam penilaian. Kemudian direvisi oleh Cartol dan Anderson pada tahun 2001. Revisi pada taksonomi Bloom. Yang pertama perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Yang kedua perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Meliputi yang pertama mengingat, kedua memahami, ketiga menerapkan, keempat menganalisis, kelima mengevaluasi, dan yang keenam mengkreasi. Cradwell et al. Pada tahun 1964 menyatakan bahwa domain efektif merupakan domain yang meliputi rasa, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Kompetensi siswa yang mencerminkan afeksi yang baik dapat terlihat dari sikap kedewasaan yang sesuai dengan usia, perkembangan siswa, dan tercermin pada perilaku sehari-hari pada proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Cradwell et al. Pada tahun 1964 menyampaikan tentang level domain afektif. Yang pertama tingkat menerima, kedua tingkat menanggapi, ketiga tingkat menghargai, keempat tingkat menghayati, dan kelima tingkat mengamalkan. Menurut Nafiati pada tahun 2021, taksonomi Bloom yang dituangkan pada buku 1 dan 2 tidak menyebut tentang domain psikomotorik. Domain psikomotorik dicetus oleh pemikiran Simpson pada tahun 1972, menyampaikan terdapat 7 aktivitas untuk mengkategorikan kemampuan psikomotorik yang dimulai dari paling sederhana, meningkat, kemudian menjadi hal yang rumit. Kategori tersebut terdiri dari yang pertama persepsi, kedua kesiapan, ketiga meniru, keempat membiasakan, kelima mahir, keenam alami, dan ketujuh orisinal. Dengan menggunakan ketiga domain ini sebagai dasar untuk memberikan pengajaran kepada anak, hasilnya bukan hanya untuk membuat anak mengerti tentang konsep pelajaran secara menyeluruh, tetapi juga mengembangkan kemampuan emosional serta motorik anak pada saat bersamaan. Domain ini membantu para pendidik untuk mengenal setiap kemampuan anak, sehingga akan membantu para pendidik untuk menciptakan instruksi yang mengarah kepada kemampuan berpikir kritis untuk masing-masing anak. Sekian dari saya mengenai tentang taksonomi Bloom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.